Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan tujuan dan maksud yang mulia. Manusia dianugerahi gelar sebagai ahsanut taqwim, sebaik-baiknya ciptaan, sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran, Surah At-Tin, ayat 4. Kesempurnaan manusia sebagai ciptaan Allah sejalan dengan beratnya beban yang harus ditanggung di dunia ini. Dan ingatlah tatkala Tuhan engkau berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka, apakah engkau hendak menjadikan kepadanya orang yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah? Padahal kami bertasbih dengan memuji engkau dan memuliakan engkau. Dia berkata, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 30. Perilaku para pejabat yang mengabaikan kepentingan rakyatnya kemudian masih juga ditambah dengan tindakan untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme bukanlah sebuah kriteria pemimpin ideal. Janji untuk mensejahterakan rakyat namun ternyata angka kemiskinan justru meningkat bukanlah pemimpin yang menepati janji. Begitu juga dengan janji untuk menjaga aset negara tapi justru menjual badan usaha yang jelas milik negara kepada pihak asing bukanlah pemimpin yang menepati janjinya. Sebut saja Indosat yang dijual kepada pihak Singapura, juga Telkomsel yang jelas milik negara juga kepada pihak Singapura pada tahun 2002. Jelas merugikan rakyat dan negara. Meninggalkan tanda tanya besar, ada apa di balik itu semua? Apakah kita akan kembali memilihnya pada pemilu tahun ini? Dari data Sekretaris Kabinet, tercatat sejak bulan Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan 176 izin tertulis untuk penyelidikan terhadap pejabat negara terkait korupsi. Pejabat negara yang juga masuk dalam keanggotaan partai ini terdiri dari Golkar, Demokrat, PKS, PKB, dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bila partai-partai besar ini mempunyai kader yang tidak amanah dengan korupsi dan menjual aset bangsa, maka akan dibawa kemanakah Indonesia ke depan? Sementara rakyat menjerit dan hukuman keras dijatuhkan kepada maling ayam ketimbang koruptor miliaran rupiah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya celakanya umat-umat sebelum kalian adalah karena ketika orang mulia mereka mencuri, mereka membiarkannya. Dan jika yang lemah mencuri, mereka menerapkan hukuman atasnya. Hadits riwayat At-Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir untuk kehadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Menurut bahasa, khalifah merupakan isim masdar dari fi'il madhi khalafa yang berarti menggantikan atau menempati tempatnya. Sedangkan dalam pengertian syariah, khalifah digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat dalam kepemimpinan negara Islam. Khalifah juga sering disebut sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Di dalam pemerintahannya, khalifah berperan sebagai pemimpin umat, baik itu urusan negara maupun urusan agama. Pengangkatan khalifah biasanya dilakukan melalui penunjukan ataupun melalui majelis syura, yaitu berkumpulnya para ahli ilmu keagamaan yang mengerti permasalahan umat untuk memilih seorang khalifah atau pemimpin umat. Sedangkan khalifah adalah nama sebuah sistem pemerintahan yang menggunakan Islam sebagai ideologi serta undang-undangnya yang mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis.
Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup umat Islam sudah mengatur sejak awal bagaimana seharusnya kita memilih dan menjadi seorang pemimpin. Menurut para ulama, minimal ada dua hal yang harus dipahami tentang hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukan sekedar kontrak sosial antara sang pemimpin dengan masyarakatnya, tetapi merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, amanat. Lalu Ibrahim melaksanakannya dengan baik. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Ibrahim bertanya, dan dari keturunanku juga dijadikan pemimpin? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, janji amanatku ini tidak berhak diperoleh orang zalim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. Pemimpin adalah sebuah amanah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang diminta, apalagi dikejar dan diperebutkan. Sebab kepemimpinan akan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, hendaknya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, sebuah kesempatan untuk memperkaya diri bertindak zalim dan menutup mata akan kondisi rakyat. Oleh karenanya, pemimpin haruslah orang yang kuat. Semakin besar wilayah dan jumlah rakyat, maka harus semakin tegas dan kuat pula sikap seorang pemimpin akan menjaga amanahnya. Rasulullah bersabda, Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau ingin memberiku jawatan kepemimpinan? Rasulullah menepuk bahu Abu Dzar dan berkata, wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah, sedangkan kepemimpinan adalah amanah, dan pada hari kiamat nanti akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan apa yang harus ditunaikan dalam kepemimpinan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Sikap yang sama juga ditunjukkan Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta jabatan kepada beliau, di mana orang itu berkata, ya Rasulullah, berilah kepada kami jabatan pada salah satu bagian yang diberikan Allah kepadamu. Maka jawab Rasulullah SAW, demi Allah, kami tidak mengangkat seseorang pada suatu jabatan kepada orang yang menginginkan atau ambisi pada jabatan itu. Hadits riwayat Bukhari, Muslim. Inilah bukti bahwa pemimpin haruslah orang yang kuat, bukan orang yang naik karena popularitas semu dan berlindung di balik ketua partai. Karena bisa jadi pemimpin seperti ini akan ambigu dengan kepentingan partai yang justru akan berada di atas kepentingan negara. Kembali menjual aset-aset bangsa, lupa mensejahterakan rakyat, dan tidak membela kaum muslimin. Keadilan harus dirasakan oleh semua pihak dan golongan, bukan sebuah jargon kampanye dan lupa ketika selesai dilantik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْتِتْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini memberikan konsekuensi logis bagaimana tindakan manusia ketika lahir. Maka secara otomatis manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Bahkan sebelum manusia itu lahir, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengambil kesaksian terhadapnya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi.
Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul tidak lain untuk menyampaikan amanat dari Tuhannya kepada umatnya. Hal ini menandakan bagaimana Nabi dan Rasul Allah adalah perantara dalam penyampaian syariat-syariat Allah kepada seluruh umat manusia. Makanya dikatakan sebagai pengemban amanah risalah yang disampaikan melalui para utusannya sehingga sampai kepada kita semua. Semua yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita tentang risalah Allah menjadi estafet bagi umat beliau hingga saat ini. Maka kewajiban untuk ikut andil dalam menegakkan pesan-pesan Allah di muka bumi ini menjadi tuntutan yang berlaku bagi semua manusia. Bukan hanya berlaku sebatas ulama saja, namun dalam kenyataannya masih banyak di antara manusia yang masih tidak memahaminya, sehingga adanya perbedaan antara ulama dan umara. Berbicara masalah pemimpin ideal menurut Islam, erat kaitannya dengan figur Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin negara. Beliau merupakan suri tauladan bagi setiap umat yang ada di muka bumi ini, termasuk juga para pemimpin. Karena dalam diri beliau hanya ada kebaikan dan kebaikan saja. Hal ini tentunya sejalan dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah SAW dikaruniai 4 sifat utama, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sidik berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab. Tabligh berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya. Dan fatonah berarti cerdas dalam mengolah dan memberdayakan masyarakat. Kejujuran adalah lawan dari dusta dan memiliki arti kecocokan sesuatu sesuai dengan fakta yang ada. Kejujuran merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin. Masyarakat akan menaruh respek kepada pemimpin apabila dia diketahui dan juga sudah terbukti memiliki kualitas kejujuran yang tinggi. Pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan dan harapan para pengikutnya. Mereka sangat sadar bahwa kualitas kepemimpinannya ditentukan seberapa jauh dirinya memperoleh kepercayaan dari para pengikutnya. Seorang pemimpin yang jujur akan mudah diterima di hati masyarakat pada umumnya. Namun sebaliknya, pemimpin yang tidak jujur atau khianat akan dibenci oleh rakyatnya. Kejujuran seorang pemimpin dinilai dari perkataan dan sikapnya. Sikap pemimpin yang jujur adalah buah dari perkataannya, dan perkataannya merupakan cerminan dari hatinya. Rasulullah SAW disifati as-sadiqul amin, orang yang jujur dan terpercaya. Dan sifat ini telah diketahui oleh orang Quraisy sebelum beliau diutus menjadi seorang Rasul. Khalifah Abu Bakar juga mendapatkan gelar as-siddiq. Ini semua menunjukkan bahwa kejujuran merupakan salah satu perilaku kehidupan terpenting para utusan Allah dan pengikutnya. Dan kedudukan tertinggi daripada sifat jujur adalah as-siddiqiyah, yaitu adanya ketundukan terhadap utusan Allah secara utuh, baik lahir dan batinnya, dan diiringi dengan keikhlasan secara sempurna kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Katsir berkata, jujur merupakan karakter yang sangat terpuji. Oleh karena itu sebagian besar sahabat tidak pernah coba-coba melakukan kedustaan, baik pada masa jahiliyah maupun setelah masuk Islam. Kejujuran merupakan ciri keimanan seseorang, sebagaimana dusta adalah ciri kekufuran. Maka barang siapa jujur, dia akan beruntung baik di dunia dan akhirat kelak.
Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-119, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada umat muslim untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, jauhilah dusta, karena dusta akan membawa kepada dosa, dan dosa membawa kamu ke neraka. Biasakanlah berkata jujur, karena jujur akan membawamu kepada kebajikan, dan kebajikan akan membawamu ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat amanah merupakan yang wajib yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundak dan tanggung jawabnya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik untuk kemaslahatan bersama. Terjadinya banyak kasus korupsi di negara kita merupakan bukti nyata bahwa bangsa ini miskin akan pemimpin yang bisa mengemban amanah. Para pemimpin dari mulai tingkat desa sampai negara telah terbiasa mengkhianati kepercayaan masyarakatnya dengan cara memanfaatkan jabatan sebagai jalan pintas untuk memperkaya diri. Pemimpin semacam ini sebenarnya tidak layak disebut sebagai pemimpin. Mereka merupakan para perampok yang berkedok pemimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab dalam perspektif Islam bukan raja yang harus selalu dilayani dan diikuti segala macam keinginannya. Akan tetapi pemimpin adalah layaknya seorang khadim atau pelayan. Maka pemimpin harus merelakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk melayani rakyatnya. Orang-orang yang ani'budullah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah, segala sesuatunya dimuarakan kepada Allah, dan menjauhi tauhid, menjauhi hawa nafsu, menjauhi kepentingan-kepentingan duniawi sesaat. Pemimpin bertauhid seperti ini harus menjadi acuan utama. Kecerdasan pemimpin tentunya harus ditopang dengan keilmuan yang mumpuni. Ilmu bagi pemimpin yang cerdas merupakan bahan bakar untuk terus melaju di atas roda kepemimpinannya. Pemimpin yang cerdas selalu haus akan ilmu, karena baginya hanya dengan keimanan dan keilmuannya akan memiliki derajat di mata manusia dan juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Perbuatan khianat dan zalim yang dilakukan oleh kebanyakan para pemimpin di negara ini merupakan dosa besar yang akan mendapatkan ancaman berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanggung jawab kepada setiap manusia, maka siapa saja yang mengingkarinya, maka tersedia baginya siksaan yang amat pedih. Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpin. Seorang ketua adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin keluarganya dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya dan dia akan ditanya tentang mereka. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia akan ditanya tentang harta tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemimpin sebuah negara adalah orang yang paling berat memikul tanggung jawab ini karena besarnya jumlah orang yang dipimpinnya. Sehingga terdapatlah peluang bagi tiap pemimpin untuk bertindak semaunya sendiri atau berbuat kezaliman terhadap rakyat yang dipimpinnya. Ini bisa terjadi disebabkan kekuasaan yang ada pada tiap pemimpin, sehingga terbuka peluang untuk bertindak seenaknya. Maka sudah sepantasnya para pemimpin dari yang paling rendah jabatannya sampai kepada tingkat yang paling tinggi
untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat atas perbuatan zalim yang pernah dilakukannya. Beratnya beban yang dipikul akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba diberi kepemimpinan oleh Allah mati pada hari matinya dalam keadaan khianat kepada rakyatnya, kecuali Allah haramkan ke atasnya surga. Hadis riwayat Muslim. Ironisnya, hari ini kita mendapatkan manusia malah berebut terhadap jabatan kepemimpinan, seolah-olah jabatan atau kursi yang diperebutkan adalah singgasana yang paling empuk untuk diduduki oleh para anggota dewan. Dengan entengnya mereka mengumbar janji-janji manis yang diutarakan kepada para pendukungnya. Namun, apa yang terjadi ketika mereka telah terpilih dan berhasil menduduki sebuah jabatan atau kekuasaan? Mereka lupa terhadap apa yang telah mereka janjikan. Yang diurus hanyalah menghitung untung dan rugi yang telah mereka keluarkan ketika kampanye. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian nanti akan sangat bercita-cita terhadap kepemimpinan, padahal kelak di hari kiamat ia menjadi penyesalan. Hadis riwayat Bukhari. Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Jika seseorang bersalah, sekalipun itu saudara bahkan anaknya sendiri, maka dalam hukum semuanya sama. Dalam hal ini seorang pemimpin wajib berlaku adil dengan menegakkan hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Sebagaimana diceritakan dalam sebuah riwayat yang sahih, ketika itu ada orang yang menyuruh Usama bin Zaid meminta kepada Rasulullah supaya diringankan terhadap hukuman bagi seorang wanita yang mencuri dikarenakan ada garis keturunannya. Maka Rasulullah dengan tegas berkata, sekiranya Fatimah binti Muhammad anakku mencuri, pasti aku sendiri yang akan memotong tangannya. Inilah sebuah contoh yang mesti diikuti. Tidak ada bilik kasih di mata hukum. Tidak ada perbedaan baik itu saudara, anak, bahkan orang tua sekaligus. Semuanya di mata hukum sama. Oleh karena itu sebelum diamanahkan sebuah jabatan dalam kepemimpinan, alangkah lebih baiknya bertanya dulu terhadap diri sendiri. Apakah bisa adil terhadap diri sendiri, keluarga, dan rakyatnya? Karena ini adalah cobaan dan amanah yang cukup berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya memilih pemimpin ideal. Al-Quran sudah banyak mengupas tentang permasalahan pemimpin. Mudah-mudahan kita berharap semoga negara ini mendapatkan seorang pemimpin yang amanah. Bukan hanya sekedar janji-janji yang diucapkan, tapi yang paling mendasar adalah bisa membawa rakyatnya kepada suatu perubahan keimanan. Dan semoga dengan pembahasan ini bisa memperluas khazanah keilmuan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita agar selalu berada dalam jalan yang Allah ridhoi. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.